Oke, kita lanjut ke filter batas. Di sini ada import CV2. Kemudian di sini untuk membaca citra yaitu lokasi filenya beserta foto. Kemudian di sini ada original image. Kemudian di sini ada definisi kernel for edge detection untuk arraynya. Kemudian di sini ada print pixel values of filter image. Sini. Kemudian di sini ada pixel values untuk filter image-nya. Kemudian untuk tampilkan gambar asli ya. Gambar aslinya seperti ini. Di sini coba kita run. Wajahnya seperti ini untuk originalnya. Dia fotonya hitam putih dan filternya di sini. Jadi untuk kesimpulannya, filter batas pada citra grayscale close up wajah menggunakan kernel yang telah didefinisikan sebelumnya. Nah, di sini saya menggunakan library OpenShift, dan nanti untuk membuat citra menerapkan kernel pada citra dan menampilkan citra asli dan hasil filter batas dalam jendela. Nah, hasil filter batas diberikan citra dengan tepi objek yang ditingkatkan dan meningkatkan kontur citra secara keseluruhan. Nah, jadi di sini ada citra aslinya. Beka, karena begini Pak tuh suruh ketemu yang Pak buat tuh Pak menentukan memang dia angka. Nah sekarang Pak tuh sudah ketemu dia angka. Jadi kita Kemudian citra setelah dilakukan operasi filter, jadi dia seperti ini. Iya atau Kak ya? Kayak menjelaskan begitu. Ini kayak memang tahu beta sudah tahu. Beta mau bilang begitu nah. Beka, kalau kau tuh cuma ketebak angka terus kita langsung tentukan itu kita sancakan. Kemudian untuk filter median, nilai pixel dalam matriks dari citra asli original image. Ya, seperti ini. Jadi untuk nilai pixel dalam matriks dan citra asli original image seperti ini. Kemudian citra setelah dilakukan operasi filter mediannya tuh seperti ini. Jadi seperti ini, originalnya seperti ini, terus citra medianya seperti ini. Kemudian nilai pixel dalam matriks, nilai pixel dalam matriksnya itu seperti ini. Script program yang menjelaskan setiap barisnya itu operasi filter media, jadi import library OpenShift dan nampinya itu seperti ini. Kemudian untuk image CV-nya itu ini ada lokasi. Kemudian cetak nilai pixel dan matriks dari citra asli itu seperti ini di sini di baris ke-10 sampai 11. Kemudian untuk median CV medium blur-nya itu diterapkan operasi filter median pada citra grayscale menggunakan CV2 median blur dengan kernel size 5x5 ya. Hasilnya disimpan pada variabel median. Kemudian untuk printnya ini cetak nilai pixel dalam matriks dari citra hasil filter median. Kemudian untuk CV show nya ini itu digunakan untuk menampilkan citra asli dan citra yang telah diperatakan dalam jendela. Fungsi CV2 mshow digunakan untuk menampilkan citra dalam jendela. CV2 wait key menunggu tombol keyboard ditekan sebelum jendela ditutup, dan CV2 destroy all window digunakan untuk menutup jendela setelah tombol keyboard ditekan. Nah, jadi untuk kesimpulannya,
Operasi filter median dapat digunakan untuk mengurangi noise pada citra grayscale. Filter median bekerja dengan mengambil nilai median dari piksel-piksel di sekitar piksel yang sedang diproses. Nah, kemudian filter ini sangat efektif dalam menghilangkan noise, salt, and pepper pada citra. Nah, kemudian gunakan disebut kemudian ke konvolusi. Konvolusinya itu nilai piksel dalam matriks dari citra asli. Kemudian citra tersebut dilakukan operasi konvoli dengan mengabaikan piksel pada bagian tepi citra. Oke, jadi ini saya tampilkan hasilnya. Di bagian sini ada itu nih, login tuh. Jadi pertama tuh dia pengatur sini 5 kali 5. Nah, pas untuk cari yang 3 kali 3. Jadi kalau anda akan 3 kali 3 jadi 1/9. Jadi kita pakai 1 sebanyak 9 kali. Jadi di situ kita taruh 1 sebanyak 9 kali. Iya. Tapi kalian mau begini. Tapi itu langsung. Memang pakai filter hitungan manual ada filter dari UPT. Oh, ini ada filter. Hitungan manual. Mari jelaskan. Masih bisa tes masuk. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Untuk operasi konvolusi dengan mengabaikan piksel pada bagian tepi citra. Nah, kemudian nilai piksel dalam matriks dari citra setelah dilakukan konvolusi dengan mengabaikan bagian tepi citra, seperti ini. Kemudian setiap script program dengan menjelaskan setiap baris. Yang pertama CV2. Ini kita mengimpor library. Kemudian pada baris ketiga sini kita membaca citra grayscale yang berada pada direktori file penyimpanan, kemudian disimpan dalam variabel. Kemudian untuk kernelnya pada baris keempat dan kelima kita menentukan kernel yang akan digunakan untuk melakukan konvolusi. Kernel pada contoh tersebut adalah kernel Sharping dengan bentuk seperti kubus 3x3. Kemudian untuk resultnya pada baris ketujuh kita membuat citra hasil dengan ukuran yang sama dengan citra input. Nah, citra hasil inisialisasi dengan nilai 0 menggunakan fungsi np0slide. Kemudian pada baris ke-8 hingga ke-11 kita melakukan lop pada setiap piksel dalam citra input. Kita menggunakan piksel di tepi dengan memulai lop dari kernel half hingga image, dan dari kernel half hingga pada setiap iterasi. Kita mengambil region dengan ukuran kernel pada posisi piksel yang sedang diproses. Kemudian kita menghitung nilai piksel pada citra hasil dengan melakukan operasi konvolusi pada ROI menggunakan kernel. Nah, hasil operasi konvolusi tersebut disimpan pada variabel result dan pada posisi piksel yang sedang diproses. Nah, kemudian untuk CV2 aim show sini pada baris 25 ya.
kita menampilkan nilai piksel dalam matriks citra hasil menggunakan fungsi print. Selain itu, kita juga menampilkan citra input dan citra hasil menggunakan fungsi CV2 ImShow, serta menunggu input keyboard dari pengguna menggunakan fungsi CV2 WhatKey. Terakhir, kita menutup semua jendela yang ditampilkan menggunakan fungsi CV2 Destroy All Window. Nah, jadi kesimpulannya menggunakan algoritma konvolusi untuk memproses citra grayscale dengan menghapuskan bagian tepi citra. Algoritma ini menggunakan kernel yang telah ditentukan dan menghitung konvolusi pada setiap piksel di dalam citra. Nah, hasil dari konvolusi kemudian disimpan dalam matriks yang ukurannya sama dengan matriks citra input. Kemudian nilai piksel dalam matriks citra hasil ditampilkan. Sini kemari ko. Sini kemari ko. Oke, jadi untuk yang Oh, balik rumah. Dia bilang beli rumah. Tuhan. Oke, untuk nomor 4-nya ini lakukan perhitungan manual untuk menghitung hasil konvolusi pada matriks dengan nilai piksel menggunakan NIM Anda masing-masing dengan pola sebagai berikutnya. Jadi NIM-nya 2012-0071. Lakukan perhitungan konvolusi secara manual dengan mengalihkan matriks piksel dengan matriks. Jadi kernel low pass filternya sini 1/16. Di sini. Jadi makasih. Jadi matriks kernel low pass filternya tuh 1/16 dengan kernel high pass filternya tuh di sini ditaruh -1, -1. Maka untuk melakukan perhitungan konvolusi secara manual dengan kernel ini, kita perlu melakukan operasi perkali pada matriks piksel dengan kernel ini. Kita mulai dengan meletakkan kernel pada setiap piksel di matriks piksel dan melakukan perkalian dan penjumlahan seperti berikutnya. Seperti ini penjumlahannya. Setelah melakukan perkalian dan penjumlahan, kita dapat menempatkan hasilnya pada matriks baru sebagai berikut. Dia seperti ini. Jadi untuk melakukan perhitungan konvolusi secara manual dengan matriks filter high, langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Letakkan matriks filter pada posisi tertentu pada bagian matriks piksel. Untuk memudahkan perhitungan, matriks filter akan ditempatkan pada piksel 1,1 pada matriks piksel. Nah, hitung jumlah dari hasil perkalian setiap elemen pada matriks filter dengan piksel yang berdekatan. Nah, hasilnya akan ditempatkan pada piksel yang berada tepat di tengah matriks filter. Nah, kemudian untuk melakukan konvolusi secara manual, kita perlu memindahkan kernel emboss pada setiap piksel dari matriks piksel awal dan mengalihkan setiap nilai dengan nilai di bawahnya. Kemudian menambahkan semua hasil perkalian hasil akhir yang akan menjadi nilai piksel pada posisi kernel tersebut. Kemudian untuk kesimpulannya, ini dalam keseluruhan skrip tersebut adalah operasi filter sangat penting dalam bidang pengolahan citra karena memungkinkan untuk memperbaiki kualitas gambar
menghilangkan noise, meningkatkan ketajaman gambar, dan memudahkan dalam pengenalan objek pada gambar. Berbagai operasi filter dapat digunakan tergantung pada kebutuhan dan tujuan aplikasi. Oke, sekian dari saya.